Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Andi Faisal, SPD MPD, dosen tetap program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada penilaian PDD bidang pembelajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya pilih sebagai contoh pembelajaran adalah Manajemen Sekolah Efektif yang berbobot 2 SKS pada semester 5. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengelola lembaga pendidikan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Pembelajaran pada mata kuliah ini mendukung ketercapaian pembelajaran lulusan atau CPL, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, khususnya agar mahasiswa mampu menguasai konsep manajemen pendidikan serta mampu menganalisis dan menyelesaikan berbagai permasalahan pengelolaan lembaga pendidikan secara profesional. Sejalan dengan CPL tersebut, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada pertemuan ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik sekolah efektif, menganalisis kondisi sekolah melalui studi kasus, serta menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan teori manajemen sekolah efektif. Materi yang akan dipelajari pada pertemuan ini adalah karakteristik sekolah efektif, yang membahas berbagai indikator yang menjadi dasar dalam mewujudkan sekolah yang bermutu dan berdaya saing. Pembelajaran pada pertemuan ini dilaksanakan menggunakan mode perkuliahan tatap muka sehingga dosen dan mahasiswa dapat berinteraksi secara langsung melalui kegiatan diskusi, presentasi, dan analisis studi kasus secara kolaboratif. Untuk mencapai CPMK tersebut, saya menggunakan pendekatan student center learning, yaitu pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Dalam pendekatan ini, mahasiswa berperan aktif membangun pengetahuannya melalui kegiatan mengamati, bertanya, berdiskusi, mengemukakan pendapat, bekerja sama, dan menyelesaikan permasalahan. Sementara itu, saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing, memotivasi, memberikan penguatan konsep, serta memfasilitasi refleksi pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah case method. Melalui metode ini, mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga menerapkan teori tersebut untuk menganalisis sebuah studi kasus yang menggambarkan kondisi nyata sebuah sekolah. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi secara efektif, dan bekerja sama dalam tim. Media pembelajaran yang digunakan meliputi slide presentasi, studi kasus, dan lembar kerja kelompok. Selain itu, materi dan tugas pembelajaran disediakan melalui Learning Management System sebagai pendukung proses pembelajaran. Media tersebut membantu mahasiswa memahami konsep, mengidentifikasi permasalahan, dan menyusun rekomendasi berdasarkan teori yang dipelajari. Pembelajaran diawali dengan apersepsi, penyampaian tujuan pembelajaran, serta pemberian motivasi agar mahasiswa memahami pentingnya materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, saya menjelaskan konsep dasar mengenai karakteristik sekolah efektif sebagai landasan teori sebelum mahasiswa melakukan analisis terhadap studi kasus. Mahasiswa kemudian dibagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama bertugas mengidentifikasi karakteristik sekolah efektif yang telah diterapkan pada sekolah dalam studi kasus beserta bukti pendukungnya. Kelompok kedua bertugas mengidentifikasi karakteristik yang belum terpenuhi serta menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan teori manajemen sekolah efektif. Selama proses diskusi, saya aktif mendampingi setiap kelompok, memberikan pertanyaan pemantik, mengarahkan proses analisis, serta memberikan umpan balik agar mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menghasilkan solusi yang tepat. Setelah diskusi selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil analisisnya di depan kelas. Kelompok lain diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, maupun menyampaikan pendapat sehingga tercipta interaksi 2 arah antara dosen dan mahasiswa maupun antar mahasiswa.
Pada akhir pembelajaran, saya memberikan penguatan terhadap hasil diskusi, meluruskan konsep apabila terdapat kekeliruan, kemudian bersama mahasiswa menyimpulkan materi pembelajaran, dan melakukan refleksi terhadap proses belajar yang telah berlangsung. Sistem penilaian pada mata kuliah ini mengacu pada RPS dan menggunakan penilaian autentik untuk mengukur ketercapaian CPMK. Teknik penilaian yang digunakan meliputi observasi partisipasi mahasiswa selama pembelajaran, penugasan individu, proyek kelompok, presentasi, ujian tengah semester, serta ujian akhir yang berbasis penyelesaian kasus. Khusus pada pertemuan yang didemonstrasikan dalam video ini, penilaian difokuskan pada kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi permasalahan, menganalisis studi kasus berdasarkan teori karakteristik sekolah efektif, menyusun rekomendasi perbaikan, mengomunikasikan hasil analisis melalui presentasi, serta menunjukkan sikap aktif, kolaboratif, dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran. Melalui teknik dan indikator penilaian tersebut, saya dapat mengevaluasi ketercapaian pembelajaran mahasiswa secara menyeluruh, baik pada aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sesuai dengan target pembelajaran yang telah ditetapkan dalam RPS. Demikian pengantar pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sekolah Efektif. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka dengan sesuai dengan RPS yang telah disusun. Selamat menyaksikan video pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sekolah Efektif. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi, mudah-mudahan semua kita dikasih kesehatan untuk terus bisa menuntut ilmu dengan baik. Oke, baik. Jadi pada kesempatan hari ini, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman semua, silahkan dibuka aplikasi Siakatnya. Silahkan absen melalui aplikasi Siakat masing-masing. Sudah? Oke, baik. Jadi pada kesempatan hari ini adalah pertemuan keempat, betul, Dik? Nah, oke, jadi kita lanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Manajemen Sekolah Efektif. Hari ini pada pertemuan keempat ini kita akan masuk kepada materi karakteristik sekolah efektif. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya kasih gambaran dulu. Teman-teman bisa lihat dua gambar di atas ini. Ada dua gambar, ada sekolah mewah dan juga ada sekolah sederhana tetapi berprestasi. Nah, saya ingin minta tanggapan dari teman-teman semua. Mungkin ada yang bisa angkat tangannya, memberikan tanggapan. Kira-kira menurut teman-teman, yang mana yang termasuk di sini sekolah efektif? Ada yang bisa angkat tangannya? Oke, silahkan Asral. Silahkan berdiri, sebut namanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, sekolah yang lebih efektif itu adalah sekolah mewah daripada sekolah sederhana. Ya, alasannya kenapa? Mungkin sekolah mewah itu lebih memadai dengan fasilitas dan guru-guru profesional daripada sekolah sederhana. Oke, terima kasih Asral atas jawabannya. Silakan duduk. Oke, baik. Ada lagi tanggapan dari yang lain? Silakan. Kalau ada tanggapan, oke, silakan berdiri. Oke, silakan perkenalkan namanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakri. Menurut saya, sekolah yang lebih efektif adalah sekolah yang sederhana tapi berprestasi. Karena kalau berbicara soal prestasi berarti sekolah tersebut memiliki manajemen dan cara pendidik yang cukup baik daripada sekolah mewah tersebut.
Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Oke, baik, betul sekali jawabannya. Jadi betul bahwa sekolah efektif itu kita tidak bisa ukur dari fasilitasnya. Jadi dengan gedung yang mewah, dengan fasilitas yang lengkap, itu belum menjamin bahwa sekolah itu adalah sekolah yang efektif. Nah, itulah yang akan kita pelajari untuk materi hari ini, yaitu kita akan melihat bagaimana karakteristik sekolah efektif. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini mampu menjelaskan karakteristik sekolah efektif. Kemudian mampu mengidentifikasi karakteristik sekolah efektif pada suatu sekolah dan mampu menganalisis permasalahan sekolah berdasarkan indikator sekolah efektif, kemudian mampu menyusun rekomendasi perbaikan untuk mewujudkan sekolah efektif. Oke, jadi ini adalah alur pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, penyampaian materi. Jadi sebentar saya akan sampaikan materi, kemudian ada analisis kasus. Jadi hari ini kita akan menggunakan metode pembelajaran case method atau analisis kasus, pembelajaran kasus. Jadi kemudian ada diskusi kelompok, kemudian ada presentasi, diskusi kelas, dan refleksi dan kesimpulan. Oke, baik, kita masuk ke materi inti. Jadi kita sudah tahu tentang konsep dan teori dari sekolah efektif. Jadi sekarang kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu bagaimana kita bisa mengetahui karakteristik sekolah efektif itu. Jadi menurut para ahli itu ada beberapa karakteristik sekolah efektif. Ada 8. Kita bisa saksikan yang sama-sama. Ada 8 karakteristik sekolah efektif. Yaitu ada kepemimpinan kepala sekolah, visi dan misi yang jelas, harapan tinggi terhadap prestasi siswa, lingkungan belajar yang aman dan kondusif, fokus pembelajaran, fokus pada pembelajaran, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, kemitraan dengan orang tua dan masyarakat, pengembangan profesional guru. Kita bahas satu-satu. Jadi ini sebagai pengantar materi untuk sebentar kita melakukan analisis kasus. Nah, yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Jadi kepemimpinan kepala sekolah itu merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah sekolah. Jadi kepala sekolah itu sebagai penggerak utama dalam suatu sekolah. Jadi kalau mau sekolah itu efektif, harus punya kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Jadi dia harus bisa memiliki visi yang jelas, bisa menjadi teladan, bisa membina guru, dan juga bisa mengambil keputusan secara tepat. Jadi kepala sekolah itu tidak hanya mengurusi administrasi, tetapi dia juga melakukan pembinaan dan juga menjadi teladan. Jadi guru itu kepala sekolah itu, kepemimpinan kepala sekolah itu tidak hanya duduk di dalam ruang kepala sekolah mengurusi administrasi. Nah, kalau ada kepala sekolah yang seperti itu, berarti itu tidak mencirikan karakteristik sekolah yang efektif. Nah, jadi kepala sekolah itu misalnya ada siswa yang bermasalah nilainya, itu dicari tahu, dievaluasi nilai dari siswa itu, kemudian dilakukan perbaikan dan dicarikan solusi-solusi apa yang bagus untuk mengatasi tadi nilai yang bermasalah. Kemudian yang kedua, harus memiliki visi dan misi yang jelas. Dia harus bisa dipahami oleh seluruh warga sekolah. Jadi visi dan misi yang jelas itu harus bisa dipahami sama warga sekolah. Jadi ibaratnya begini, jadi ada tujuan, jadi kita dalam perjalanan ada tujuan yang mau kita capai. Nah, kalau kita tidak tahu tujuannya, itu kita susah untuk sampai ke tujuan. Tetapi kalau semua yang mau berangkat ke sana tahu semua tujuannya, maka pasti semua akan berjalan mengarah ke tujuan tersebut. Jadi visi dan misinya yang jelas, dan juga menjadi arah setiap program, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi sekolah yang efektif, karakteristik sekolah yang efektif yang kedua adalah visi dan misinya yang jelas. Kemudian yang ketiga, guru yang profesional. Nah, guru yang profesional itu bagaimana? Guru yang profesional itu mampu menguasai materi dan juga mampu menggunakan metode yang bervariasi, sehingga
dengan metode yang bervariasi itu, siswa itu akan senang untuk kemudian belajar. Terus guru yang profesional juga adalah yang terus meningkatkan kompetensinya. Jadi guru itu tidak hanya diam keilmuannya itu stagnan sampai di situ saja, tapi dia terus melaksanakan pelatihan-pelatihan, ikut kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensinya. Nah, kemudian karakteristik yang keenam itu adalah ada monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Jadi sekolah yang efektif, karakteristiknya dia selalu melaksanakan evaluasi hasil belajar. Ada supervisi guru, ada perbaikan berkelanjutan. Jadi tidak monoton begitu saja. Jadi selalu dilaksanakan monitoring dan juga evaluasi berkelanjutan. Kemudian yang ketujuh karakteristiknya adalah kemitraan dengan orang tua dan masyarakat. Jadi sekolah ini tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus bermitra dengan orang tua dan masyarakat. Jadi sekolah yang punya karakteristik sekolah efektif, dia bisa berkomunikasi aktif. Dia bisa bekerja sama dengan masyarakat dan orang tua. Sehingga didukung oleh masyarakat. Nah, sehingga ketika dapat dukungan dari masyarakat, maka sekolah ini bisa berjalan dengan efektif karena didukung oleh semua elemen. Kemudian yang terakhir ini, karakteristik yang terakhir, ini adalah budaya sekolah yang positif. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik, jadi budaya sekolah itu adalah kebiasaan yang baik, yang positif, itu bisa menghasilkan menciptakan siswa yang berkarakter dan berprestasi. Jadi itu cikal bakal dalam melahirkan generasi yang berkarakter dan berprestasi. Contoh budaya sekolah yang positif itu misalnya di situ disiplin, religius, setiap misalnya mau memulai pembelajaran harus mengaji terlebih dahulu. Kemudian diajarkan untuk saling menghargai, budaya bersih. Itu adalah budaya sekolah yang positif. Nah, kalau di dalam sekolah itu sudah ada budaya sekolah yang positif itu mencirikan bahwa di sekolah itu memiliki karakteristik sekolah yang efektif. Oke, sampai sini bisa dipahami deh? Oke, sekarang mari kita analisis. Apakah seluruh karakteristik tersebut sudah dimiliki oleh semua sekolah? Jadi kita akan lihat kira-kira sekolah dari 8 karakteristik itu tadi yang kita pelajari itu sudah diterapkan ada di setiap sekolah atau hanya sebagian atau tidak ada atau diterapkan semuanya. Nah, sekarang kita mau bagi kelompok. Sekarang kita bagi kelompok dulu, kita bagi 2 kelompok. Ada kelompok A, kemudian ada kelompok B. Oke, silakan dibagi 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Oke, jadi setiap kelompok menganalisis kasus yang ada, kasus nyata yang saya berikan, dan nanti sebentar didiskusikan secara berkelompok, dirembukkan, dan nanti dipresentasikan. Jadi ada perwakilan setiap kelompok yang melakukan presentasi. Oke, ini ada studi kasus. Silakan dibaca setiap kelompok studi kasus ini. Untuk kelompok A yang sebelah kiri saya, nanti menganalisis dari studi kasus ini mana yang termasuk ke dalam karakteristik sekolah yang efektif. Kemudian berikan penjelasan alasannya kenapa. Untuk kelompok B, silahkan dari studi kasus yang ada di atas, silahkan dianalisis mana di situ yang bukan termasuk karakteristik sekolah efektif dan diberikan solusinya. Kira-kira solusinya apa? Nah, silakan, saya kasih waktu 2 menit. Jadi silakan masing-masing kelompok berdiskusi untuk menganalisis tugas yang tadi saya berikan. Silakan. Jadi bagaimana, sudah ada hasilnya? Sudah ada ya? Jadi menurutnya kelompok ini yang mana yang tidak efektif?
Yang efektif? Lingkungan belajar yang bersih dan nyaman. Alasannya kenapa itu? Karena dengan bisa lebih nyaman belajar. Oh ya. Lingkungan sekolahnya bersih. Apakah lingkungan sekolah bersih cukup nyaman yang sekolah efektif? Maksudnya selain nyaman berarti juga bullying tidak boleh juga, jadi termasuk di situ. Iya. Oke, baik, lanjutkan silakan. Oke, kelompok sini bagaimana, sudah ada hasilnya? Gimana? Apa dari hasilnya dari diskusi kelompoknya? Oh ya, jadi ada dari hasil analisisnya ada 6 ya yang tidak efektif. Alasannya itu, terus yang prioritas di situ yang perlu diperbaikan itu yang mana? Kenapa? Alasannya kenapa itu? Ya, jadi solusi perbaikannya nanti bagaimana? Apa rencana? Kalau misalnya kita jadi pemimpin, apa kira-kira yang direncanakan solusinya sebagai solusi? Apa kiat-kiatnya yang dilakukan? Nah kan ini maksudnya mau dicarikan solusi, apa solusinya? Evaluasi berkelanjutan. Jadi mereka melakukan evaluasi dan monitoring deh. Oke, baik, silakan lanjutkan. Oke, baik, waktu diskusi kelompok sudah selesai. Sekarang selanjutnya kita persilahkan untuk setiap kelompok untuk masing-masing mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah didapatkan. Kita mulai dari kelompok A dulu, perwakilan kelompok A. Siapa yang mau presentasi? Silakan. Oke, baik, silakan. Silakan diperkenalkan dulu namanya, kemudian dijelaskan hasil dari diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika dari baik, dari analisis kami, yang kami pilih adalah lingkungan sekolah bersih yang cukup nyaman. Adalah salah satu faktor yang mendukung atau lebih efektif dalam karakteristik sekolah tersebut. Lingkungan sekolah lebih bersih adalah merupakan salah satu ciri sekolah yang efektif, tetapi di sekolah ada selain dari itu. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok A. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Oke, selanjutnya kita persilahkan kepada kelompok B untuk mempresentasikan. Siapa perwakilan dari kelompok B? Oke, silakan perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman. Jadi hasil dari diskusi kelompok kami yang poin-poin yang tidak efektif dalam lingkungan kelas, yaitu yang pertama, kepala sekolah jarang melakukan supervisi. Yang kedua, perlu hadir tepat waktu, tetapi pembelajaran masih didominasi metode ceramah. Kemudian nilai-nilai rata-rata siswa terus menurun, banyak siswa datang terlambat. Kemudian orang tua tidak dilibatkan dalam kegiatan sekolah. Kemudian yang terakhir, belum ada program pembinaan karakter yang terjadwal. Tetapi yang paling dominan dalam masalah ini adalah kepala sekolah jarang melakukan supervisi kepada guru, karena kepala sekolah itu harusnya memberikan pembinaan kepada sekolah guru-guru maupun para siswanya. Oke, baik. Jadi solusinya apa yang dilakukan untuk solusi dari permasalahan itu? Solusinya itu kepada sekolah harus memberikan evaluasi kepada setiap guru atau kepada siswa. Kemudian memberikan perbaikan berkelanjutan baik kepada guru juga kepada siswa juga tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok B. Oke, baik. Jadi inilah hasil diskusi kelompok tadi. Kita sudah sama analisis yang mana yang termasuk sekolah berkarakter sekolah efektif dan mana sekolah yang tidak termasuk dalam karakteristik sekolah efektif. Nah, dari sini
kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa untuk melihat sekolah yang memiliki karakteristik sekolah yang efektif itu kita tidak bisa hanya melihat dari segi fasilitasnya saja, tapi ada 8 karakteristik yang harus kita lihat untuk menentukan bahwa sekolah itu memiliki atau termasuk dalam karakteristik yang sekolah yang efektif. Oke, baik, sekarang silakan kembali tempat duduknya seperti tadi. Oke, sekarang kita refleksi. Jadi sebelum kita menyelesaikan materi kita pada hari ini, kita coba refleksi, kita coba kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan apa pelajaran paling penting yang diperoleh pada pembelajaran hari ini. Ada yang bisa? Oke, silakan berdiri dan perkenalkan namanya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulheria. Baik Ustaz, pelajaran yang saya dapatkan pada materi hari ini yaitu ternyata untuk mencapai sekolah yang efektif tidak hanya diukur dari seberapa mewah fasilitas yang ada, tetapi bagaimana sekolah itu memiliki visi yang jelas sehingga dapat mengolah SDM dengan baik. Ustaz. Oke, baik. Tepuk tangan dulu untuk Umar. Oke, jadi untuk meningkatkan kemampuan kita untuk menganalisis karakteristik sekolah efektif, saya kasih tugas untuk kalian. Yang pertama, tugasnya adalah kalian memilih satu sekolah di sekitar tempat tinggal kalian. Jadi cari satu sekolah di sekitar tempat tinggal kalian, kemudian lakukan observasi sederhana dengan menggunakan 8 karakteristik sekolah efektif yang tadi, yang sudah kita pelajari. Kemudian tulis hasil analisisnya dalam bentuk laporan singkat sebanyak 2 atau 3 halaman dari hasil observasinya tadi. Nah, jadi gunakan struktur laporan seperti misalnya ada pendahuluan, deskripsi sekolah, hasil observasi berdasarkan 8 karakteristik tadi, kemudian analisis dan rekomendasi. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti beberapa mahasiswa akan mempresentasikan hasil dari observasinya itu. Bisa dipahami? Oke, saya kasih kesempatan lagi. Ada yang ingin bertanya sebelum kita mengakhiri pertemuan kita? Ada? Ada? Oh, sudah tidak ada ya? Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih banyak semua atas keaktifan teman-teman semua dalam perkuliahan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktik pembelajaran yang saya laksanakan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan PDD UKTPT tahun 2026. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang efektif, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.